Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Agus Marni, NIM 19233006. Itu dalam rangka untuk melanjutkan materi pemeriksaan pajak pada minggu sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang topik pemeriksaan atas transaksi istimewa. Nah, pada topik kali ini itu ada 8 topik yang kita bahas. Yang pertama itu adanya pemeriksaan transaksi istimewa, kewenangan otoritas pajak, parameter pihak pemilik hubungan istimewa. Yang keempat, metode transfer pricing. 5, tipe transaksi istimewa. 6, analisis kesebandingan dan VAR. Dan 7, data pembanding. Serta 8, itu adanya pemeriksaan transaksi istimewa. Nah, oke, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu transaksi hubungan istimewa. Nah, apa hubungan istimewa itu? Hubungan istimewa itu adalah hubungan dengan pihak-pihak yang mana itu memiliki asosiasi dengan perusahaan atau yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan. Nah, apa saja yang harus dilakukan pemeriksa pajak di sini? Yang pertama itu pemeriksaan kewajaran transaksi afiliasi, dan yang kedua itu adanya pemeriksaan kelaziman transaksi afiliasi. Nah, topik kedua yaitu kewenangan otoritas dalam transaksi hubungan istimewa. Nah, di sini DJP atau Direktorat Jenderal Pajak itu berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya PKP atau penghasilan kena pajak ya. Itu lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, selanjutnya itu adanya parameter pihak pemilik hubungan istimewa. Nah, di sini parameter ini pihak hubungan istimewanya itu harus mematuhi undang-undang perpajakan di Indonesia yang berlaku, yang mana itu untuk pajak penghasilan dan pajak penghasilan PPN dan PPNBM. Nah, selanjutnya pada metode transfer pricing itu yang ada 5 cara atau ada 5 hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu harga pasar sebanding. Nah, yang kedua itu harga jual kembalinya, dan yang ketiga ada harga pokok plus, 4 pembagian laba, serta yang kelima itu adanya laba bersih transaksi. Jadi pada metode transfer pricing ini ada 5 tahapan langkah yang harus kita dahului terlebih dahulu. Nah, untuk yang ketujuh, itu adanya tipe transaksi istimewa. Nah, apa saja tipe-tipe transaksi istimewa ini? Yang pertama yaitu penjualan barang atau penyerahan jasa atau barang yang tidak berwujud. Itu barang tidak berwujud, itu barang seperti yang tidak terlihat, namun ada nilai nominalnya di sana. Nah, yang kedua itu pembelian barang atau pemanfaatan barang tidak berwujud tadi. Nah, dan yang ketiga itu adanya imbalan jasa. Dan yang keempat, penggunaan barang tidak berwujud dan imbalan royalti. Dan yang kelima itu adanya pinjaman dan imbalan bunga. Dan yang keenam itu adanya pengalihan harta. Jadi untuk tipe transaksi istimewa ini ada 6 macam-macam tipe transaksi istimewa yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu adanya analisis kesebandingan dan VAR. Untuk dapat menentukan yang namanya nilai kewajaran dalam transaksi istimewa, itu nilai transaksi itu harus dibandingkan dengan nilai pembandingnya. Nah, untuk sebelum kita melakukan yang namanya pembandingan, hasil transaksi dalam penerapan prinsip kewajaran itu terlebih dahulu harus dilakukan pembandingan kondisi transaksi afiliasi dengan kondisi transaksi independen, itu yang mana yang akan dijadikan sebagai pembanding. Nah, yang selanjutnya itu analisis kesebandingan dengan dan VAR. VAR di sini maksudnya itu adanya fungsi, aset dan resiko. Nah, untuk dapat disebut menerapkan prinsip kewajaran, itu wajib aja harus menunjukkan yang pertama itu adanya analisis kesebandingan. Nah, yang kedua itu analisis VAR tadi, yaitu analisis fungsi, aset dan resiko. Nah, untuk data pembanding itu ada 6 tahapan. Data pembanding ada 6 data yang bisa dijadikan pembanding. Yang pertama itu adanya komersial database. Dan yang kedua brosur-brosur itu serta majalah bisnis dan ekonomi. Dan yang ketiga itu adanya data harga pasar atau harga patokan dari reguler atau harga otoritas ya. Nah, dan yang keempat itu data harga patokan barang impor itu dari pihak bea dan cukai. Nah, dan yang kelima itu adanya data harga produk-produk tertentu yang mana itu dari Badan Pusat Statistik. Nah, dan untuk benchmarking itu adanya
internal Direktorat Jenderal Pajak, yaitu berupa rasio-rasio keuangan untuk industri sejenis. Itu untuk benchmarking yang tadi. Nah, jadi untuk data pembanding di sini adanya 6 data yang bisa dijadikan perbandingan. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan transaksi istimewa. Di sini juga ada 5 jenis pemeriksaan transaksi istimewa. Yang pertama itu adanya mempelajari SPT itu dan berkas data wajib pajak. Nah, jadi di sini wajib pajak perlu untuk mempelajari surat pemberitahuan dan juga data dari wajib pajak yang perlu dilakukan dalam penyampaian pemeriksaan transaksi istimewa ini. Nah, yang kedua itu melakukan analisis laporan keuangan. Nah, jadi di sini pemeriksa itu perlunya melakukan analisis laporan keuangan juga. Dan yang ketiga itu adanya mempelajari proses bisnis wajib pajak. Di sini pemeriksa pajak tersebut juga wajib untuk mempelajari proses bisnis dari wajib pajak tersebut. Nah, dan yang keempat itu adanya menentukan buku, catatan, dan dokumentasi yang dipinjam. Nah, di sini wajib pajak tentunya ada data-data atau hal-hal yang diperlukan dalam pemeriksa yang dibutuhkan oleh pemeriksa. Jadi di sini wajib pajak tentu harus menentukan buku dan catatan tersebut. Nah, dan yang kelima itu adanya pengujian kewajaran dan juga kelaziman transaksi. Jadi di sini pemeriksa pajak itu wajib juga untuk menunjukkan yang namanya pemeriksa pajak itu juga harus menguji kewajaran dan kelaziman transaksi. Nah, untuk materi kali ini itu materi pemeriksaan atas transaksi istimewa. Jadi ada 6 topik yang kita bahas tadinya. Yang pertama pemeriksaan transaksi istimewa, kewenangan otoritas pajak, parameter pihak pemilik hubungan istimewa, metode transfer pricing, tipe transaksi istimewa, analisis kesebandingan dan VAR dan data pembanding, serta pemeriksa transaksi istimewa tersebut apa saja yang harus dilakukan oleh pemeriksa. Nah, untuk materi kali ini sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.